Valentine sangat identik sekali dengan pemberian hadiah. Itu ada hadiah coklat yang diberi, ada hadiah bunga yang diberi, ataupun kado-kado spesial yang lainnya. Memang di dalam Islam, saling memberi hadiah adalah sesuatu yang dituntunkan. Ini adalah sesuatu yang terpuji. Bahkan ini akan membuat satu dan yang lainnya itu akan saling mencintai. Sebagaimana kata Nabi SAW, tahadu, tahabbu. Saling memberilah kalian hadiah, maka nantinya kalian akan saling mencintai. Saling memberilah kalian hadiah, maka nanti kalian akan saling mencintai. Maka jika kita misalnya memberikan hadiah kepada sahabat spesial kita, kepada sahabat terbaik kita, kepada bahkan orang tua kita, bapak atau ibu kita, ataupun kepada adik kita, maka mereka akan menaruh simpati, mereka akan begitu juga cinta kepada diri kita. Ini asalnya dari memberikan hadiah memang seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan hadiah kepada orang-orang yang mungkin asalnya membenci kita. Itu juga akan membuat hatinya itu semakin lembut. Contoh misalnya karena hasad, karena dengki, karena iri, dia mungkin menyebar isu-isu yang tidak baik terhadap diri kita. Kemudian kita memberikan dia misalnya baju koko, hadiah-hadiah yang sederhana, maka itu bisa melembutkan hatinya. Karena memang asalnya hadiah bisa melembutkan hati seperti itu. Maka ingat tadi kata Nabi SAW, saling berilah kalian itu hadiah, maka nantinya kalian itu akan saling mencintai. Dan memang efek ini akan ada dari orang yang memberikan hadiah. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, yang berkaitan dengan acara-acara yang bermasalah, atau acara kemungkaran, atau perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan. Dan perayaan di dalam Islam itu diistilahkan dengan istilah Id. Id itu diartikan dengan sesuatu yang terus berulang setiap waktu. Dan 14 Februari itu adalah waktu momen yang dikenal dengan Hari Valentine, atau merembet istilahnya ke istilah Hari Kasih Sayang. Padahal awalnya tanggal 14 Februari itu sebenarnya adalah hari paganisme, di mana muncul kesyirikan ketika itu. Ya, ada ritual-ritual syirik yang dilakukan spesial pada tanggal tersebut. Kemudian berubah ketika agama Nasrani itu datang lewat Saint Valentine. Ya, akhirnya dibuat satu momen dikenal dengan momen Hari Kasih Sayang. Jadi asalnya di sini dari acara paganisme kemudian berkembang menjadi perayaan orang Nasrani. Jadi dari sisi perayaannya, dari sisi peringatannya, ini adalah peringatan yang bermasalah. Dan kita ketahui bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, perayaan yang ada itu cuma dua, hanyalah dua, yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah yang kita kenal dengan Id, inilah Id yang syar'i, inilah Id yang benar-benar kita rayakan dengan besar-besaran. Dua hari raya ini, yang satunya karena berkenaan dengan setelah kita itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Yang satunya karena berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ini adalah hari besar bagi kita. Dan hari perayaan kita cumalah perayaan itu saja. Oleh karena itu, jika ada perayaan-perayaan yang lainnya lagi di dalam agama ini yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, berarti perayaan tersebut adalah perayaan yang mengada-ngada. Maka di antara perayaan bermasalah di sini adalah perayaan Valentine. Dan ini kalau dulu ini dirayakan oleh orang Nasrani, sekarang kaum muslimin pun ikut melaksanakannya, pun ikut memeriahkannya. Dan ketika itu saling memberikan hadiah. Satu sisi Valentine adalah perayaan yang dibuat-buat. Dan satu sisi Valentine adalah perayaan yang meniru budaya atau tradisi orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani. Padahal Nabi kita SAW telah memberitakan kepada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan kita melakukan tasyabbuh, meniru gaya atau perayaan orang kafir. Yang ini asalnya mulanya adalah dari mereka. Maka kita tidak boleh bersikap seperti itu. Sikap kita adalah kita punya perayaan sendiri, itulah yang kita rayakan tanpa ikut memeriahkan atau bahkan
ya tanpa mengucapkan selamat ataupun memberikan hadiah pada perayaan-perayaan mereka. Sekarang masalahnya ya, tentang status hadiah tadi. Bolehkah kita memberikan hadiah di hari kasih sayang atau di hari Valentine? Jawabannya karena perayaannya adalah perayaan bermasalah, maka tentu saja tidak dibolehkan. Nah, sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana jika kita ya diberikan hadiah? Apakah kita menerima hadiah tersebut? Kita diberikan hadiah. Sekarang apakah kita menerima hadiah tersebut? Ya, jawabannya ya, yang lebih bagus adalah kita tidak menerimanya supaya kita tidak terkena dalam ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kita tidak menerima hadiah tersebut ketika diberi. Ketika ada yang misalnya memberikan kita coklat pada hari Valentine atau memberikan kita suatu kado yang spesial pada hari Valentine, sikap kita yang baik adalah tidak menerimanya. Namun kalau mungkin perasaan kita tidak enak kepada orang yang memberikan hadiah tersebut, maka boleh jadi kita menerimanya, namun tetap ada saling menasihati ketika itu. Orang yang memberikan hadiah kita peringatkan bahwasanya tidak pantas seorang muslim merayakan Valentine seperti itu, karena perayaan ini bukanlah perayaan yang dimeriahkan oleh kaum muslimin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak pernah merayakan perayaan tersebut. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh para ulama. Dan ulama-ulama terkemuka saat ini pun tidak memerintahkan untuk merayakan perayaan seperti itu. Hari kasih sayang itu kita bisa memperingatinya itu kapan saja, dan kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang kepada yang lainnya itu kapan saja. Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita, ya Yohanes, afsyus salam. Wahai sekalian manusia, ya tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang butuh makan. Ini adalah wujud kasih sayang dengan memberikan salam dan juga dengan memberikan makan. Kapan waktunya? Waktunya bebas. Bukanlah pada tanggal 14 Februari saja. Maka kalau kita sudah memahami hal ini, para pemirsa sekalian, hendaklah kita pahami bahwasanya yang mesti kita lakukan pada hari tersebut, kita anggap hari tersebut adalah bukan hari raya kita, bukan peringatan yang mesti kita itu peringati, ya, dan juga tidak perlu ada hadiah-hadiah spesial yang kita saling beri pada hari tersebut, pada perayaan tersebut. Dan juga kalau kita melihat saudara-saudara kita merayakannya, mungkin di antara remaja-remaja putra dan putri itu merayakan perayaan tersebut, hendaklah kita bisa memperingatkan mereka dan mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Kita dijauh dari segala macam kemungkaran, Allah membimbing kita kepada kebaikan, dan kita pun akan mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.